Salve fratres, reiterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Saya sudah pernah mengungkapkan proposisi bahwa Protestantisme itu menjatuhkan aka merendahkan kekristenan menjadi relatif, indiferen, dan agnostik. Nah, pertanyaannya, kenapa relativisme itu relativisme itu doesn't make sense? Apakah relativisme itu masuk akal ya? Relativisme, paham tidak relativisme? Ya, mengapa relativisme tampaknya begitu populer akhir-akhir ini? Dan pendukungnya banyak sekali. Salah satunya adalah Pak Pendeta, maybe, Pinsar Huta Barat. Ya, relativisme bisa muncul untuk menciptakan beberapa tingkat kedamaian dan harmoni di antara berbagai kelompok. Jadi relativisme itu semacam upaya instan untuk menggalang kedamaian. Tapi hasilnya adalah bobrok, cepat, kolaps, karena dasarnya tidak ada. Jadi upaya instan, upaya yang malas untuk menjaga perdamaian, mendukung perdamaian. Ya, tetapi orang-orang akan mengatakan hal-hal seperti whatever works, apapun jadi, begitu. Dan jika Anda mempercayainya, maka itu benar untuk Anda. Ya kan? Banyak orang berprinsip seperti ini. Kalau kamu Katolik percaya itu benar untuk Anda, ya untuk Anda. Saya percaya Protestan, ya Protestan yang benar untuk saya. Jadi, dalam situasi seperti ini, kita mendiskusikan iman juga bisa dianggap itu sedang memaksakan keyakinan pada orang lain. Jadi orang harus dibiarkan sebebas kepalanya sendiri. Namun ini hanyalah pendekatan yang malas untuk menciptakan keharmonisan di antara orang-orang dan hanya digunakan dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan secara luas oleh budaya Kristen. Ya, hanya sedikit orang yang dalam budaya kita yang akan dengan jujur mengatakan hal-hal toleran ini kepada orang-orang yang benar-benar percaya akan, misalnya mereka yang benar-benar percaya pada hukum syariah, ya, impose hukum syariah law kepada setiap orang. Tidak ada orang yang sibuk mereka, ya kan? Misalnya di NAD. Atau yang percaya pada perbudakan, ya, untuk menyebut dua praktik yang umum bagi jutaan orang di negara-negara tertentu saat ini, ya. Jadi praktik relativisme ini sesuatu yang munafik, ya, karena sama sekali bukan relativisme. Jadi orang mencoba bersikap relatif, tapi itu sebenarnya tidak relatif, karena itu justru menjadi absolut, ya. Sistem kepercayaan absolut yang memiliki nilai-nilai yang berbeda, memilih beberapa dari kekristenan dan beberapa menentang kekristenan. Dan semakin banyak yang ingin memaksakan nilai-nilai itu pada orang lain dan mengecualikan nilai-nilai Kristen tertentu dari alun-alun publik. So, faktanya relativisme aktual jelas-jelas kontradiktif, ya. Pernyataan bahwa semua kebenaran itu adalah relatif, pernyataan itu sendiri adalah pernyataan absolut, ya. Jadi kalau memang itu pernyataan itu relatif, berarti pernyataan itu tidak benar, ya. Karena ketika mengatakan bahwa semua kebenaran adalah relatif, itu adalah pernyataan absolut. Jadi berarti ada kebenaran absolut bahwa semua kebenaran itu relatif. Jadi relativisme itu kontradiktif, ya. Jadi bisa bilang saya benar, bagi kamu salah, terserah, tidak ada. Jadi kita orang Katolik dikuatkan karena kebijaksanaan gereja selalu dapat membimbing kita di segala zaman, tidak perlu terombang-ambing dan relativisme, ya. Ada dua kutipan yang menakjubkan yang perlu kita dengar di sini. Kenapa saya keringat sekali, ya? Sejak tahun 1879, seorang konvert dari Inggris, mantan Protestan Anglikan yang menjadi kardinal gereja, dengan penuh wawasan membahas relativisme yang kita kenal sekarang. Setelah diangkat sebagai kardinal pada bulan Mei tahun 1879, Santo Johannes Henry Newman menanggapi dengan pidatonya terhadap apa yang disebut liberalisme dalam agama. Pidatonya saat itu terdengar sangat-sangat modern seperti sekarang ini. Dan saya bersuka cita untuk mengatakan satu kenakalan besar yang saya miliki sejak pertama kali menentang diri saya sendiri. Selama 30, 40, 50 tahun saya telah melawan dengan sekuat tenaga semangat liberalisme dalam agama.
Tidak pernah gereja suci membutuhkan juara melawannya lebih keras daripada sekarang, ketika sayangnya itu adalah kesalahan yang menyebar seperti jerat seluruh bumi. Dan pada kesempatan besar ini, ketika wajar bagi seseorang yang berada di tempat saya untuk melihat dunia, dan pada gereja kudus apa adanya, dan pada masa depannya, itu tidak akan saya harap dianggap tidak pada tempatnya, jika saya memperbarui protes terhadapnya yang telah saya buat begitu sering. Itu dia menggambarkan bagaimana dulu dia sebagai Protestan Anglikan protes terhadap gereja. Nah, liberalisme dalam agama adalah doktrin bahwa tidak ada kebenaran positif dalam agama, tetapi bahwa satu keyakinan sama baiknya dengan yang lain. Denom A sama baiknya dengan denom B. Denom B sama baiknya dengan denom X, Y, Z, dan seterusnya. Sehingga katron adalah salah satu denom dari Protestan. Begitu. Dan inilah ajaran yang mendapatkan substansi dan kekuatan setiap hari di sini. Mulai di Indonesia juga sudah banyak orang relatif menganut relativisme. Ini tidak konsisten dengan pengakuan agama manapun, pengakuan agama apapun sebagai kebenaran. Ini mengajarkan bahwa semua harus ditoleransi, semuanya harus ditoleransi, karena semua adalah masalah pendapat doang. Agama yang diwahyukan bukanlah kebenaran, tetapi sentimen dan rasa. Bukan fakta objektif, bukan mujizat. Dan itu adalah hak setiap individu untuk membuatnya mengatakan apa yang menarik perhatiannya. Pengabdian atau devosi tidak selalu didasarkan pada iman. Seseorang mungkin pergi ke gereja Protestan atau ke Katolik, atau Protestan dan Katolik, mungkin mendapatkan kebaikan dari Protestan dan dari Katolik, tapi tidak mau menjadi bagian dari keduanya juga. Ya, dia hanya ambil yang baik-baiknya saja, lalu menurut saya begini-begini, menurut saya begini-begini. Mereka mungkin bersaudara bersama dalam pikiran dan perasaan rohani, tanpa memiliki pandangan sama sekali tentang doktrin yang sama. Persis itu yang terjadi di Protestan. Atau melihat kebutuhan mereka sebagai sesuatu yang sama. Karena kemudian, agama adalah kekasan yang begitu pribadi, dan kepemilikan yang begitu-begitu personal pribadi. Ya, sehingga kita harus mengabaikannya dalam hubungan antar manusia. Yaitu serangan-serangan terhadap orang yang mewartakan lewat sosial media itu seperti itu. Lalu kalau mau omong agama, sembunyi di gua Hira atau gua apa begitu. Gua hantu, si buta dari gua hantu. Jangan omong di sosmed, begitu. Ya. Jika seseorang menganut agama baru setiap hari, apa artinya? Ya, maksudnya, lu pengurusan apa? Dia mau hari masuk masjid, besok dia masuk gereja, lusa dia masuk pura, kemudian dia masuk wihara. Lu ada urusan apa dan dia? Begitu kan? Itu baik pengurusan. Ya, Anda mau apa? Suka-suka dialah. Itu. Sama tidak sopannya untuk berpikir tentang agama seseorang, seperti halnya tentang sumber pendapatannya atau manajemen keluarga. Ya, agama sama sekali bukan urusan masyarakat. Ya. Jadi agama dilepaskan dari bound social bounding ya. Padahal agama itu sesuatu yang sosial sebenarnya. Itu agama, itu konstruksi sosial untuk menjaga iman-iman yang personal. Tapi kemudian institusinya dibuang, terutama ini dari semangat Protestantisme yang menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan, membuang institusi dan suka-suka saya lah. Begitu. Kebetulan saya mau berkumpul dengan orang yang sepemikiran, ya saya bergabung ke Denom A. Begitu saya tidak setuju dengan Denom A, bukan saya yang memperbarui diri, tapi saya pindahlah cari yang lain. Begitu. Jadi pemenuhan ego sendiri. Kristen untuk memenuhi diri sendiri. Kristen relatif. Jadi saudara-saudariku, sampai saat ini sebenarnya kalau dipikir secara mendalam, kekuasaan sipil, the civil power itu adalah sesuatu yang sangat-sangat Kristiani. Hierarkis, ya. Kekuatan di mana? Mau demokrasi, model apa sih? Tetap ada satu pemimpin. Tidak bersama-sama pemimpin satu kali. Tidak mungkin. Itu sesuatu yang sangat Kristiani. Bahkan di negara-negara yang benar-benar terpisah dari gereja, seperti di negara-negara barat, diktum berlaku bahwa kekristenan adalah hukum negara. Sekarang di mana-mana kerangka masyarakat yang baik, yang merupakan ciptaan kekristenan, ingat, kekristenan itu filsafat Yunani, bertemu dengan Injil, bertemu dengan hukum Romawi, sempurna, infalibel. Ya, di mana-mana masyarakat yang sudah makmur,
karena kekristenan mulai membuang kekristenan. Skandinavia. Diktum yang dirujuk tadi dengan 100 lainnya yang mengikutinya telah hilang atau bahkan akan kemana-mana. Dan pada akhir abad ini, kecuali yang maha kuasa campur tangan, akan dilupakan sama sekali. Sampai saat ini, telah dianggap bahwa agama saja dengan sanksi supranaturalnya cukup kuat untuk mengamankan ketundukan massal penduduk kita pada hukum dan ketertiban. Tapi sekarang para pemikir, ya ada seolah-olah pemikir lah, kuasi pemikir, para politisi, bertekad untuk memuaskan masalah ini tanpa bantuan kekristen. Memuaskan masalah-masalah manusia tanpa sesuatu yang adikodrat. Ya. Alih-alih otoritas dan ajaran gereja, mereka pertama-tama akan menggantikan pendidikan universal dan sekuler yang menyeluruh, yang diperhitungkan untuk membawa kepada setiap individu bahwa menjadi taat, rajin, dan sadar itu adalah urusan pribadi. Ya. Kemudian agar supaya prinsip-prinsip kerja yang besar menggantikan agama, agar penggunaan massal yang dididik dengan cermat seperti itu, sistem ini menyediakan kebenaran etika fundamental yang lebih luas, keadilan, kebajikan, kebenaran, dan sejenisnya, pengalaman yang terbukti dan hukum-hukum alam yang ada, dan bertindak secara spontan dalam masyarakat dan dalam masalah sosial, baik fisik maupun psikologis, dalam pemerintahan, perdagangan, keuangan, eksperimen sanitasi, dan hubungan antar bangsa. Jadi, mengenai agama, sampai pada titik agama, ketika sistem itu mengatur, itu adalah kemewahan pribadi, ya, yang mungkin dimiliki seseorang jika dia mau, tetapi yang tentu saja dia harus membayar, ya, dan yang tidak boleh dia ganggu pada orang lain atau memanjakan diri untuk mengganggu mereka. Ya. Itu benar-benar urusan pribadi. Tidak ada satu setan dua binatang yang datang urus saya untuk agama apa agama. Jadi karakter umum dari apostasi besar ini adalah satu dan sama di mana-mana. Tetapi secara rinci dan dalam karakter bervariasi di berbagai kebudayaan. Kardinal Joseph Ratzinger pada bulan April 2005, tepat sebelum pemilihannya sebagai Paus Benediktus ke-16, mengatakan seperti ini. Beberapa angin doktrinnya, the wind of doctrine. Angin doktrin yang telah kita ketahui dalam beberapa dekade terakhir, beberapa banyak arus ideologis, berapa banyak cara berpikir. Perahu kecil pemikiran banyak orang Kristen sering terombang-ambing oleh gelombang-gelombang ini, terlempar dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya, dari Marxisme ke liberalisme, bahkan ke libertinianisme, ya. Dari kolektivisme ke individualisme radikal, dari ateisme ke mistisisme agama yang samar-samar, dari agnostisisme ke sinkretisme, dan sebagainya. Setiap hari, sekte-sekte baru bermunculan, dan apa yang dikatakan Santo Paulus tentang penipuan manusia dan tipu daya yang berusaha untuk membujuk orang ke dalam kesesatan. Bandingkan Efesus bab 4 ayat 14. Jadi saudara-saudariku, saat ini memiliki iman yang jelas berdasarkan pengakuan iman gereja sering dicap sebagai fundamentalis dan kadrun. Ya, kata kadrun itu melemahkan orang yang mau memiliki iman yang jelas, ya, berdasarkan pengakuan iman gereja. Sedangkan relativisme, yaitu membiarkan diri terlempar ke sana sini, dibawa oleh setiap angin doktrin, tampaknya satu-satunya sikap yang dapat mengatasi zaman modern kita. Kita sedang membangun kediktatoran relativisme yang tidak mengakui apapun sebagai definitif, dan yang tujuan utama hanya terdiri dari ego dan keinginan sendiri. Ya. Sementara kita orang Katolik, saudara-saudaraku, bagaimanapun punya tujuan yang berbeda dengan dunia ini. Putra Allah, manusia sejati. Dia adalah ukuran dari humanisme yang sejati. Iman dewasa bukanlah iman yang mengikuti tren mode atau kebaruan latest, kebaruan yang terbaru. Iman dewasa yang matang berakar kuat dalam persahabatan dengan Kristus. Persahabatan inilah yang membuka kita pada semua yang baik dan memberi kita kriteria untuk membedakan yang benar dari yang salah dan yang menipu dari kebenaran.
Kita harus mengembangkan iman yang dewasa seperti ini. Kita harus membimbing kawanan domba Kristus kepada iman. Dan iman inilah yang menciptakan kesatuan dan dipenuhi dalam kasih. Jadi, marilah kita menjadi kadrun yang sejati. Kadrun dalam pengertian ini adalah punya iman yang jelas dan diketahui oleh banyak orang. Bukan sembunyi-sembunyi, ini mau Kristen tidak jelas, tidak Kristen juga tidak jelas. Ya, sama saja, ini kita sama saja begitu. Yang penting Yesus tidak ada. Harus jadi kadrun, baru bisa selamat. Ya. Salam.